Shalom anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika untuk materi kubus dan balok. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang rumus volume kubus dan volume balok, hari ini kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan volume balok. Untuk itu, anak-anak boleh sambil membuka buku ESPS Matematika di halaman 99. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebagai pengingat saja ya, kemarin kita sudah mengetahui bahwa volume kubus rumusnya adalah V sama dengan R pangkat 3. Dan untuk mencari R, kita harus mencari akar pangkat 3 dari V. Oke, kita lanjut ke volume balok. Nah, untuk volume balok, kemarin kita sudah tahu rumusnya adalah V sama dengan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk mengetahui cara mencari panjang, lebar, dan tinggi, masing-masing rumusnya P sama dengan V dibagi L kali T. Untuk lebar, L sama dengan V dibagi panjang kali tinggi. Dan untuk mencari tinggi, T sama dengan V dibagi panjang kali lebar. Oke, anak-anak, Pak harap dari pembelajaran minggu lalu, anak-anak sudah betul-betul memahami cara untuk mencari volume kubus dan volume balok. Untuk itu, bisa diterapkan dengan mengerjakan soal-soal yang ada di latihan 5 halaman 99 buku ESPS. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke, tidak semua Pak bahas, tetapi Pak akan memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut yang tidak berkaitan atau tidak langsung untuk mencari volume kubus dan volume balok. Oke, karena itu harus perhatikan dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Menyelesaikan masalah tentang volume kubus dan balok. Nah, seperti yang tadi Pak bilang, untuk menyelesaikan masalahnya, kita langsung saja perhatikan soal-soal yang ada di buku ESPS halaman 99, latihan 5, mulai dari nomor 1. Nah, di sini dikatakan luas alas sebuah kotak kado berbentuk kubus adalah 1225 cm pangkat 2. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini pangkatnya 2 karena ini adalah luas alas, bukan volume. Jadi perhatikan perbedaannya ya. Justru yang ditanyakan adalah berapakah volume kotak kado tersebut. Berarti untuk soal seperti ini anak-anak tidak bisa langsung menggunakan rumus volume dari kubus. Seperti rumus yang tadi Pak ingatkan kembali. Karena yang diketahui di sini adalah luas alas. Oke. Jadi, kita harus mempelajari atau mengingat kembali sebuah materi sebelum kita mengerjakan soal ini. Materinya adalah tentang luas persegi. Oke, luas persegi. Kenapa harus menggunakan luas persegi, Pak? Nah, anak-anak ingat tidak sifat-sifat dari kubus? Salah satunya memiliki 6 sisi yang berbentuk, iya betul, berbentuk persegi. Karena di sini yang diketahui adalah luas alas. Berarti luas alas dari kubus berbentuk apa dong? Betul,
berbentuk persegi juga, karena 66 sisi kubus berbentuk persegi. Jadi anak-anak harus perhatikan ini. Nanti Pak tidak kasih tahu jawabannya. Anak-anak harus mencoba sendiri dan kemudian hasilnya dikirimkan untuk dikoreksi. Artinya tidak untuk dinilai, cuma harus berlatih. Oke? Nah, di sini anak-anak perhatikan baik-baik. Luas persegi adalah S kali S atau S pangkat 2. Tetapi yang diketahui itu luas. Yang mau dicari sebenarnya adalah sisi dari persegi tersebut. Nah, sisi dari persegi, cara mencarinya ya kita menggunakan rumus turunan dari luas persegi, yaitu S sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Jadi anak-anak harus ingat kembali materi luas persegi. Ini Pak tidak ulangi karena sudah dari materi kelas 3. Ayo, coba bongkar-bongkar memori kalian supaya diingat-ingat. Nah, S sama dengan akar pangkat 2 dari L. Tinggal kita masukkan ke rumus ini dulu. Anak-anak perhatikan, luasnya yang mana? Tepat. Luasnya adalah 1225 cm pangkat 2. Artinya, anak-anak perlu mencari akar pangkat 2 dari 1225 cm pangkat 2 terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dapat nih hasilnya, maka S itu kita ubah menjadi rusuk pada bangun ruang kubus. Nah, ini harus dicatat baik-baik. Catat. Sisi pada persegi, kalau sisi tersebut digunakan pada kubus, maka sisinya itu berubah nama menjadi rusuk. Oke, itu harus dicatat. Sisi pada persegi kalau digunakan pada kubus, maka sisi tersebut namanya adalah rusuk. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rusuk dari kubus, maka untuk menentukan volume sudah bisa kan? Kita menggunakan rumus volume kubus. Oke ya, Pak harap anak-anak bisa menyelesaikan soal nomor 1 dengan tepat dan juga dengan penuh pengertian. Kenapa? Karena harus mengerti dulu. Kalau tidak, hanya nyontek-nyontek saja, percuma dong. Ya, oke ya. Silakan mencoba. Selain luas persegi, Pak juga mau ingatkan. Karena di balok ada juga yang berbentuk persegi panjang. Jadi, ini Pak berikan luas persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kasusnya berbeda. Kalau persegi panjang, luas adalah panjang dikali lebar. P dikali L. Oke? Dan rumus turunan dari itu adalah masing-masing kita bisa untuk menggunakan rumus ini mencari panjangnya sendiri atau mencari lebarnya sendiri. Yang pertama, kalau kita mau mencari panjang, maka kita harus menggunakan rumus L kapital ya. L kapital menandakan luas dan L kecil menandakan lebar. Jadi, untuk panjang kita gunakan rumus luas dibagi dengan lebar. Untuk mencari lebar, kita cukup membagi luas dibagi dengan panjang. Oke? Kedua rumus luas persegi dan luas persegi panjang, anak-anak harus catat. Oke. Ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal jika soalnya diketahui luas alas atau luas salah satu sisi atau luas permukaan. Nah, harus digunakan ini terlebih dahulu, baru setelah dapatkan rusuk atau setelah dapatkan info yang kita inginkan, kita bisa gunakan volume atau rumus volume dari kubus maupun balok. Oke anak-anak. Ya, untuk soal nomor 2 kita bisa langsung menggunakan rumus ya. Jadi Pak tidak jelaskan, kita harus langsung menggunakan rumus volume, bisa digunakan. Oke, maka itu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke. Kalau misalnya belum mengerti, boleh diulang-ulang video ini.
ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini untuk contoh soal yang kedua. Pak ambil yang nomor 3. Andra memiliki kubus mainan yang terbuat dari kayu. Jika jumlah panjang seluruh rusuknya adalah 108 cm. Ingat, jumlah panjang seluruh rusuknya adalah 108 cm. Berapakah volume kubus mainan tersebut? Oke, ini juga sama ya. Walaupun pertanyaannya volume, kita tidak bisa langsung menggunakan volume. Kenapa? Karena kita belum mengetahui panjang rusuk kubus tersebut. Yang kita hanya ketahui adalah jumlah panjang seluruh rusuk. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan, sebelum menggunakan rumus volume kubus, kita bisa mengingat kembali salah satu sifat-sifat dari kubus, yaitu ini yang berkaitan dengan rusuk. Kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Ingat, sama panjang. Karena itu, karena jumlah rusuk pada kubus 12, maka jika diketahui jumlah panjang seluruh rusuk dari sebuah kubus, kita cukup membaginya dengan 12 untuk mendapatkan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, kalau dirumuskan, anak-anak boleh catat nih. Jadi dirumuskannya seperti ini. Panjang rusuk atau R itu sama dengan jumlah panjang seluruh rusuk. Dalam hal ini kalau dari soal nomor 3 berarti 108 itu ya, dibagi dengan banyaknya rusuk. Nah, karena ini kubus, maka langsung saja dibagi dengan 12 rusuk yang ada. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan panjang rusuk dari kubus tersebut. Kalau sudah dapat panjang rusuk dari kubus tersebut, maka sisanya kita tinggal menggunakan rumus volume dari kubus. Oke, anak-anak, kalau belum mengerti, ulangi kembali video ini untuk slide yang ini sehingga bisa lebih mengerti penjelasannya. Ya, perhatikan ciri-ciri soal seperti ini sehingga kalau ada soal yang muncul seperti ini, anak-anak sudah tahu cara pengerjaannya. Oke? Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 dan nomor 5, anak-anak bisa langsung mencobanya. Karena apa? Untuk soal nomor 4 bisa langsung menggunakan rumus volume. Nah, untuk soal nomor 5 kasusnya khusus. Walaupun tetap langsung bisa menggunakan rumus volume balok dan volume kubus. Tapi untuk kasus soal nomor 5, kita harus mencari dulu volume kubus karena diberitahukan volume kubus dan volume balok itu sama. Jadi kita gunakan cari dulu volume kubus, kemudian dari volume kubus kita mencari apa yang ditanya, panjangkah atau lebarkah atau tinggi. Oh, dalam hal ini lebar, berarti kita gunakan rumus untuk mencari lebar yang sudah diketahui sebelumnya. Oke? Jadi hari ini anak-anak boleh berlatih 5 soal ini sehingga boleh terus meningkatkan daya pemahaman anak-anak tentang bagaimana menyelesaikan masalah tentang volume kubus dan balok. Oke? Jadi untuk latihan soal mandirinya, ingatkan sekali lagi, itu anak-anak bisa berlatih mandiri di buku ESPS Matematika halaman 99, latihan 5 nomor 1 sampai 5. Ini tidak dinilai, tetapi kalau anak-anak berlatih, boleh dikonfirmasikan ke wali kelas masing-masing untuk mengetahui, oh,
seperti ini sudah benar atau belum ya. Kalau misalnya sudah benar, maka coba berlatih soal-soal yang mirip dengan nomor 1 sampai nomor 5 ini. Oke? Kemudian, kalau misalnya masih keliru, jangan berkecil hati. Tapi coba tanya, misalnya ibu atau pak, kesalahan saya di bagian mana kira-kira yang bisa saya perbaiki. Oke? Jadi, akhir kata, selamat berlatih ya anak-anak. Pak ucapkan semoga semuanya bisa memahami dan semuanya bisa lebih memahami dengan baik, mengerjakan dengan baik. Oke? Shalom.